Itu ketika saya sama RT-nya lagi di tempat itu juga, di mana itu adalah depan mushola. Jadi bukan di rumah saya, dan itu nggak tahu saya rumah siapa, rumah tetangga kali ya, atau gimana, saya nggak ngerti itu rumah siapa. Yang pastinya itu bukan rumah saya. Pemirsa Silet RCTI, kisruh penolakan hewan kurban milik Dewi Persik dengan Malkan Pak RT di lingkungan tempatnya tinggal akhirnya telah menemui titik terang. Setelah Malkan muncul ke hadapan publik dan mengungkapkan permintaan maaf, DP pun turut berbesar hati untuk membuka pintu maaf. Ia juga mengaku dirinya meminta maaf jika memang ada kesalahan yang dilakukannya. Seperti diketahui saat proses mediasi digelar, sempat terjadi kekisruhan. DP bahkan sampai menangis dan meninggalkan tempat mediasi tanpa ada titik temu di antara dirinya dan pihak Pak RT. Namun DP pun menyadari bahwa adanya miskomunikasi antara dirinya dengan Pak RT. Padahal sejak awal ia berurusan terkait sapi kurban dengan Pak Ustadz. Kan ada statement terbaru dari Pak RT meminta maaf untuk kasus yang kemarin. Ya aku sih juga harus bisa memaafkan dan meminta maaf juga dong. Beliaunya juga mengakui adanya miskom antara beliau dengan saya, di mana urusannya dengan Pak Ustadz gitu loh. Jadi kalau masalahnya saya kan urusannya saya kan kemarin dengan Pak Ustadz gitu. Jadi ya udah clear lah, ngapain dibesar-besarkan, itulah, saya juga udah lewat, dagingnya pun juga udah dibagi-bagikan. Sebagai manusia ya mungkin bisa aja saya salah, tapi saya kan cuma mendapat informasi dari seorang ustadz yang namanya Ustadz Kutubi. Jadi saya nggak, ya boleh dibilang saya nggak mau nyalain siapa-siapa lah. Udah, saya anggap ini selesai. Dan titik intinya, kalau ada hilaf ataupun kesalahan saya minta maaf. Informasi dari Ustadz Kutubi itu bahwa Bu Dewi Persik ingin mengalokasikan, memotong hewan kurbannya di Masjid Babul Khairot. Nah, itu aja yang saya terima. Miskomunikasi terkait penyerahan sapinya. Bahwa sapi itu tidak dijelaskan kepada saya, sapi itu berupa titipan atau apa gitu. Karena diserahkan kepada saya sebagai warga yang baik menyerahkan ke DKM Masjid dong. Lebih lanjut, Dewi Persik juga memberikan klarifikasinya terkait permintaan 100 juta rupiah yang sebelumnya sempat disebut-sebut diminta oleh Pak RT. Menurut DP, dirinya tidak memfitnah dan hanya menyampaikan apa yang ART dan supirnya alami saat hendak mengambil sapi kurban. Di sisi lain, Malkan juga mengakui bahwa hal itu adalah bentuk kekecewaan dirinya yang tidak ingin membantu walau istilahnya dibayar 100 juta sekalipun. Bukan berarti dirinya benar-benar meminta uang tersebut kepada supir dan ART DP. Ya enggak lah, 100 juta emang apaan? Ya kecewanya saya itu kan karena ngelihat anak-anak kecil itu lagi itu udah mainin sapi, tiba-tiba sapinya diambil kembali. Nah terus udah gitu dimintain tolong. Ya siapapun manusianya ya mungkin itu hilaf sayanya di situ kali ya. Jadi saya bilang ya kalau mau minta tolong ya 100 juta pun saya nggak mau. Itu wujud kekecewaan saya, bukan saya meminta. Mereka ada yang tanya kenapa sapinya diangkut. Nah sambil itu baru kita komentar, dan itu pun atas omongan dari ART aku. Sebaliknya pun bukan aku mau fitnah Pak RT 100 juta. Itu kan dari asisten aku yang mengatakan seperti itu, bahwa ada permintaan uang, tapi sudah dijelaskan sama Pak RT-nya sendiri bahwa tidak seperti itu, Bu, bahwa tidak ada uang minta 100 juta. Di
Tidak dipungkiri sejak viral perseteruan antara Dewi Persik dan Pak RT, jagat maya pun heboh dengan pemberitaan yang bahkan berujung dugaan fitnah atau hoax. Salah satunya sempat ramai sebuah video yang disebut-sebut rumah DP digeruduk warga pasca melakukan mediasi dengan pihak Pak RT. Menurut DP bahwa itu bukanlah rumahnya, melainkan suasana di luar tempat mediasi, di mana memang banyak warga yang berkumpul. Selain itu, DP juga mengaku bahwa hubungannya dengan tetangga sampai saat ini pun masih baik-baik saja. Bahkan tak sedikit yang datang ke rumah DP dan membawakan makanan atau bingkisan lainnya. Ini satu kampung ini sudah kena dis pernyataan Mbak DP. Soalnya udah bawa-bawa kampung ini. Dan sudah mencemarkan nama. Warga saya juga sama, udahlah Pak RT, selesain aja biarin. Kita juga nggak mau ribut-ribut lagi, biar keadaan di wilayah saya itu kondusif juga, wilayah kita kondusif. Nggak malu, ribut-ribut urusan korban itu malu. Tapi beliau sudah mengakui kan bahwa itu emosi sesaat, sehingga ya itu ada emosi dan marah sama ART saya. Aku sama tetangga nggak ada apa-apa Mbak, tetanggaku semua pada baik semua. Kemarin habis itu saya itu masih ada yang nganterin apa sih daging apa sih ya di gulai, masih di sebelah si nenek, terus ada makanan-makanan Betawi juga dikirim ke rumah. Jadi nggak, terus tetanggaku juga Pak RT tuh katanya ada di sono kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya, banyaknya kabar yang diduga memfitnah dirinya memang ramai tersebar di jagat maya pasca perseteruan antara Dewi Persik dan Pak RT mencuat. Selain hoax penggerudukan rumahnya, ada pula berita-berita lainnya yang bahkan menurut DP jauh dari fakta sebenarnya. Hal itu pun membuatnya merasa tak terima dan langsung mengkonsultasikan kepada kuasa hukumnya terkait langkah apa yang harus diambil. DP mengaku bahwa ia sudah mengumpulkan sejumlah akun yang dianggap membuat berita hoax atau fitnah dan sedang mempelajarinya. Lantas akankah DP membawa akun-akun tersebut ke jalur hukum sebagai bentuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dianggapnya sangat tidak menyenangkan tersebut? Ada yang tanya, jadi pada waktu digeruduk rumahnya siapa? Nggak ada digeruduk, rumahku nggak ada digeruduk siapa-siapa. Alhamdulillah tetanggaku semua pada baik-baik di sini. Itu ketika saya sama RT-nya lagi di tempat itu juga, di mana itu adalah depan musola. Jadi bukan di rumah saya, dan itu nggak tahu saya rumah siapa, rumah tetangga kali ya, atau gimana saya nggak ngerti itu rumah siapa. Yang pastinya itu bukan rumah saya. Aku konsultasikan ke Bang Sandi, kata Bang Sandi kan Mbak Neng diambil di YouTube-nya kan sampai ada yang bilang aku meninggal dunia, ada yang bilang aku ketabrak apalah gitu atas karmanya dari Pak RT atau apa, itu kan banyak tuh. Nah itu yang aku kumpulin, yang aku kasih ke Bang Sandi, kata Bang Sandi mau dipelajari. Aku merasa tidak terima di YouTube itu atas pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai gitu. Jadi saya berharap walaupun nggak ada pertemuan kembali, tetap permasalahan ini selesai. Jadi saya ingin jadi masalah yang besar diperkecil. Kalau masalah yang kecil kalau bisa tidak diadakan. Bahkan masalah yang besar pun kalau bisa nggak ada masalah. Aman nggak ada persoalan, karena memang kita ketika mediasi awal kan sudah ketemu titiknya sebetulnya, bahwa ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, selesai gitu. Cuma kemudian tensi naik lagi, nah itu.